bootcamp pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat Waalaikumsalam malam sekali lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas yang sudah menjawab dan selamat malam sekali lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Amin. datang di mini bootcamp Expert keempat, mohon maaf, ketiga di bulan Juni ini dengan tema HR Talent Acquisition. Nah, di sini saya Iqbal sebagai moderator dari tim partnership expert. Jadi di sini wah luar biasa sekali antusiasnya sudah mencapai 168 orang. Di sini masih nunggu, tapi ya kita sambil jalan ya teman-teman. Jadi izinkan saya untuk share screen ya semuanya. Oke, boleh banget nih yang belum on cam, yang kondusif bisa on cam, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan boleh juga ya nanti kalau semisal ada pertanyaan boleh diramaikan di kolom chat gitu. Oke, teman-teman izin share screen sebentar ya. Oke. Oke, halo semuanya. Sekali lagi selamat datang di Mini Bootcamp Expert dengan tema Kiat Menemukan Kandidat Tepat di Era Digital dengan Talent Acquisition. Nah, di sini bersama salah satu speaker kita yang sangat luar biasa yang nanti akan saya kenalkan sebelum sesi inti. Itu. Jadi untuk malam hari ini nih, tadi kan teman-teman di sini mungkin ada yang belum on cam, silakan on cam biar apa istilahnya biar makin semangat, biar makin seru juga untuk event online-nya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman boleh banget untuk kita saling berkenalan dan juga saling berkoneksi ya, boleh banget ramaikan kolom chat Zoom, bisa dituliskan nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut mini bootcamp. Boleh banget silakan diramaikan teman-teman. Oke, nah izin sambil meramaikan room chat Zoom ya di sini. Jadi untuk agenda pada malam hari ini ada tiga rangkaian teman-teman. Yang pertama nanti ada expert program overview, terus ada presentation session, dan juga Q&A dan foto bersama. Nah, jadi di sini aku sebagai selaku moderator izin untuk mengenalkan nih expert itu apa sih buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang, yaitu ada di topik ataupun tema teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and scholarship bootcamp itu. Dan kita alhamdulillah sudah banyak running mini bootcamp ataupun intensif bootcamp ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga nih yang belum follow akun sosial media expert, boleh banget untuk di follow. Kita saling berkoneksi juga dengan expert dan teman-teman harus stay tune terus ya di Instagram ataupun di TikTok dan juga LinkedIn expert karena bakal banyak informasi yang menarik yang akan teman-teman dapatkan. Oke, nah di sini ngomong-ngomong tentang sosial media nih, di sini juga dari saya pengen ngasih challenge buat teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget untuk meramaikan story Instagramnya masing-masing untuk bisa nge-shoot nanti ataupun nge-story pada saat sesi materi berlangsung. Terus bisa dikasih apa istilahnya bisa dikasih caption yang menunjukkan bahwa teman-teman tuh lagi ikut webinar ataupun mini bootcamp expert dengan Saru gitu. Boleh dikasih apa perasaannya gimana dan jangan lupa untuk tag expert.id. Dan nanti top 5 stories akan di repost Instagram expert.id. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Terus selanjutnya selain Instagram juga ada yang namanya LinkedIn. Jadi di LinkedIn juga kita akan kasih challenge di mana ini nanti challenge-nya pasca mini bootcamp ya teman-teman. Jadi kalau misal udah dapat sertifikatnya nih nanti sertifikat kehadiran mini bootcamp boleh banget untuk di-share ceritamu mengikuti mini bootcamp expert dan ya coba ceritain lah gimana rasanya, terus seru enggak, terus juga apa yang didapat itu boleh banget dan jangan lupa tag expert.id dan juga speaker kita yaitu Adinda Nindya Chandra gitu. Dan nanti 5 post yang apa istilahnya yang menarik itu nanti bisa dinotis oleh hiring partner expert itu. Terus di sini juga izin memperkenalkan ya bahwa expert itu kita sudah running dari apa ya sampai 2024 saat ini dan di mana sampai saat ini sudah ada 41.000 pendaftar mini bootcamp. Ini meningkat dari 2022 bahkan 2023
Lalu juga alhamdulillah kita sudah apa istilahnya sudah meluluskan 4.200 lebih peserta intensif bootcamp. Nah, kita juga di sini ada 6 topik ataupun apa istilahnya tema yang sering kita bahas ataupun sering kita bawakan di bootcamp kita, yaitu ada Microsoft Excel, Flutter, Internet of Things, Web Development, Talent Acquisition, dan juga ChatGPT for Digital Marketing. Itu. Nah, yang hari ini nih kita bakal belajar tentang Talent Acquisition. Nah, kita juga alhamdulillah sudah bermitra dengan berbagai pihak ya, baik itu pihak dari kampus ataupun universitas, lalu dari BUMN juga ada, lalu dari komunitas juga ada, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita sudah ada running 20 lebih mitra, 99 training batch, dan juga 4.200 lebih accelerate training alumni. Dan tanpa dukungan teman-teman semua yang berpartisipasi hingga sampai sekarang, itu expert tidak mungkin menjadi kementerian apa istilahnya mendapatkan support gitu dan mendapatkan resmi sebagai lembaga pelatihan kerja berizin Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi ya terima kasih banyak teman-teman yang sudah support expert sampai hari ini. Dan di sini juga ya ini ada recap beberapa previous bootcamp dari Maret 2022 sampai Juni 2024. Dan ya kita juga sudah banyak sekali mengadakan ini ya apa bootcamp gitu untuk membantu teman-teman baik itu mahasiswa, job seeker maupun switch career gitu. Dan kita juga selain mengadakan bootcamp ataupun mini bootcamp ataupun intensif bootcamp setiap bulannya, kita juga mengadakan training program ataupun bootcamp di beberapa perusahaan yang merupakan mitra kita. Dan training programnya juga kita sangat beragam teman-teman untuk topiknya, mulai dari Microsoft Suite, ada di teknologi, ada public relation media, software development, dan juga masih banyak lagi. Dan ini beberapa mitra kita semuanya, ada dari PLN, ada dari UI, ada dari SMK juga ada, dari Rumah Sakit Teolog Gereja juga ada, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja teman-teman pengenalan dari Expert. Jadi, untuk sekarang ini karena mau menunjukkan 19.40 nih dan tiba untuk waktunya ini ya apa namanya speaker kita masuk. Oh ya, sebelum itu saya izin apa istilahnya izin menyampaikan informasi dulu. Jadi nanti selama sesi bertanya, sorry sesi penyampaian materi itu kalau teman-teman nih ada yang mau bertanya nanti bisa disimpan dan nanti bakal ada tim panitia yang akan share link Mentimeter. Jadi teman-teman boleh banget untuk di apa namanya di share pertanyaannya, disubmit pertanyaannya ke Mentimeter dan tuliskan nama underscore pertanyaan seperti itu. Nah, ini ya teman-teman. Boleh di-scan ininya apa namanya barcode-nya atau boleh langsung ke menti.com dengan masukkan kode 42956813 seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk sesi awal atau pengantar. Di sini aku mau langsung aja untuk menyapa speaker kita. Ada Mbak Adinda Nindya Chandra. Halo Mbak, apakah sudah Halo, di room? Oke, halo Mbak, apa kabar nih Mbak? baik. Oke, wah sudah sangat siap nih sepertinya ya Mbak Adinda ini sudah ready banget. Oke, Mbak Adinda, langsung saja waktu dan tempat disilakan untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih juga expert for having me tonight. Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, banyak banget ada 217 malam ini di hari Rabu untuk join topik talent acquisition ini. I'm very grateful untuk bisa ada di sini, untuk bisa ketemu sama teman-teman sekalian walaupun kita ketemunya virtual, gak apa-apa. Tapi malam ini lebih ke sharing sih. I'm not gonna teach anything. Ini lebih kayak sharing dari experience yang aku punya dalam selama ini hiring talent. Jadi mungkin sebelum kita jump into the material, mungkin aku boleh perkenalan dulu kali ya. Untuk slide-nya mungkin boleh dibantu kakak-kakak expert. Iya. Oke, sambil menunggu, jadi perkenalkan nama aku Adinda Nindya Chandra. Jadi biasa dipanggil Adinda. Sekarang ini kesibukan aku adalah menjadi CEO dan produser dari sebuah company teater musikal. Kalau teman-teman pernah nonton La La Land atau pernah nonton Greatest Showman, that's what I do for a living. Jadi setiap hari pekerjaan aku adalah offer jasa
di bidang seni pertunjukan, specifically di bidang teater musikal. Boleh next, Kak? Terima kasih. Nah, background aku sendiri adalah dari komunikasi pemasaran. Lalu setelah itu memang dari komunikasi pemasaran itu aku lebih menekuni lagi ke manajemen seni dan budaya. Dan sekarang ini memang dari tahun 2018 sampai sekarang memang lingkup pekerjaan aku itu di bidang seni, di bidang budaya, dan bidang pemasaran. Tapi tidak lepas dari tentunya apa yang mau kita obrolin malam ini yaitu acquiring talent. Sekarang ini gimana ya caranya mau menemukan talent-talent terbaik untuk bisa mendukung performa pekerjaan kita di kantor gitu ya misalnya. Kan itu nggak boleh sembarangan. Jadi ada hal-hal yang pingin banget aku share ke teman-teman semua yang aku dapat dari experience aku juga. Dan juga dari teori-teori yang aku pelajari. Tentunya kita akan belajar kayak kuliah. Ini lebih kayak sharing aja. And right now aku punya platformku sendiri namanya Mentor Rasa Besti. Itu adalah sebuah platform untuk coaching di bidang karir dan bidang pendidikan gitu. So ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tadi seperti yang sudah diarahkan bisa ke Mentimeter aja. Nanti aku akan coba jawab satu-satu. Oke, boleh tolong next. Jadi malam ini yang akan kita bahas itu ada 4 hal. Yang pertama adalah perbedaan dari talent acquisition sama recruiter. Kadang-kadang orang suka mikir yang namanya talent acquisition sama recruiter tuh sama. Padahal sebenarnya mereka ya 11-12 beda-beda tipis tapi tetap berbeda. Kelihatannya sama tapi berbeda. Coba nanti kita akan lihat lagi perbedaannya lebih dalam lagi. Yang kedua adalah sourcing technique in digital era. Tentunya cara kita untuk mendapatkan klien dulu sebelum pandemi atau dulu sebelum merebaknya sosial media seperti sekarang pastinya akan sangat berbeda. Cara kita sebagai company atau approach-nya beda, cara talent juga mereka memunculkan diri mereka nih, persona mereka di LinkedIn, di Instagram tuh juga berbeda. Nah, itu juga nanti akan kita coba gali bareng-bareng. And then we're gonna define the right talent. Tipe-tipe talent apa sih yang sebenarnya kita bisa bilang right for the job, right for the company. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas lebih ke strategi gimana sih caranya kita mendapatkan talent-talent yang benar-benar cocok untuk apa yang kita cari. Gitu. Next. Oke. Jadi kita akan mulai dulu dengan talent acquisition versus recruiter. Kira-kira boleh nggak sih teman-teman sebelum kita mulai dig deep into the material, kira-kira menurut teman-teman sekarang tantangannya apa sih dalam mencari klien? Mungkin boleh jawab di kolom komentar. Tantangannya dalam mencari talent itu tuh apa? Bukan klien ya, maaf, tadi agak salah sedikit. Talent, tantangannya tuh apa ya teman-teman yang teman-teman hadapi sampai sekarang akhirnya teman-teman tuh ada di sini nih untuk ikut di kelas ini. Pasti kan karena pengen tahu gimana sih caranya ngedapetin talent yang oke. Aku sambil menunggu, teman-teman boleh menjawab kira-kira tantangan apa sih apa namanya yang teman-teman hadapi dalam mencari talent. Nah, nanti tentunya karena ini dalam bahasa Inggris, aku akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Ya, jadi nanti supaya lebih mudah dimengerti sama teman-teman sekalian. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaannya talent acquisition sama recruiter? Jadi sebenarnya beda-beda tipis, tapi mereka tetap berbeda. Yang pertama, kita melihat dari fokusnya terlebih dahulu. Kalau misalnya talent acquisition, nah dia itu harus lebih proaktif nih, harus lebih energik dalam mencari. Jadi dia jemput bolanya banget, banget, banget. Itu adalah talent acquisition. Dan secara jangkauan, secara skopnya, dia tuh nggak hanya memikirkan, oh ya siapa aja yang ada yang kira-kira cocok sama job description-nya, siapa yang cocok sama apa namanya kriterianya gue ambil. Nah, itu nggak kayak gitu. Tapi yang namanya talent acquisition itu dia bener-bener mikirin company tuh dia punya tujuan jangka panjang apa ya. Dan gak hanya itu aja, yang dipikirin bukan cuma company-nya nih, yang dipikirin juga si talentnya ini butuh apa sebenarnya. Jadi dua arah teman-teman. Nah, bedanya sama recruiter, fokusnya mereka itu ya kalau misalnya untuk talent adalah mereka hanya merekrut orang-orang yang secara gamblangnya itu secara jangka pendeknya. Oke, jadi misalnya ada posisi social media strategist gitu.
dia kan harus membuat strategi untuk social media. Ya udah siapa aja yang kira-kira punya experience di bidang social media, yang mereka ambil gitu. Cuman nggak terlalu memikirkan tujuan jangka panjang dari company dan juga tidak terlalu fokus kepada apa sih yang talent itu butuh. Oke, sambil aku baca nih, talent acquisition adalah salah satu gerbang pertama bagi calon karyawan yang ingin bergabung dengan sebuah perusahaan. Betul. Betul, seorang talent acquisition itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, akuisisi, menilai, dan merekrut karyawan. Benar sekali. Thank you banget Kak Muhammad Wahid. Dan Kak Ayu bilang tantangannya adalah beberapa talent kebanyakan memiliki experience yang tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Benar banget. Nah, itu makanya yang namanya talent acquisition ini sangat-sangat key. Karena kan tentunya dalam company, kan kita punya hierarki tuh. Ada CEO, dipergunakan untuk mengakuisisi karyawan-karyawan baru ini. Nah, orang-orang yang secara hierarki itu jauh lebih di atas kan gak mau mikirin ya gimana caranya kita mendapatkan talent-talent yang oke. Makanya di sini kita mencoba mengequip knowledge kita untuk bisa mendapatkan talent yang oke banget. Nah, makanya jadi kita di sini tuh harus lebih fokus menjadi talent acquisition ya, di mana kita juga proaktif, banyak jemput bola nih, terus memikirkan, oh ternyata tujuan jangka panjangnya company gue tuh ini. Makanya ini yang harus gue cari dan kira-kira kalau udah nemu nih orangnya, si orang ini tuh butuh apa sih dari company kita. Jadi nggak hanya mikirin apa yang company-nya butuh, tapi mikirin juga kira-kira apa yang perlu diberikan kepada talent yang nantinya akan jadi karyawannya kita. Dari segi tanggung jawab, itu juga berbeda nih, teman-teman. Di mana kalau misalnya si talent acquisition itu, dia tuh lebih membangun, mengimplementasikan strategi, terus dia mikirin brandingnya karyawan tuh nanti gimana keluarnya, terus dia juga ngeliat tren-tren yang lagi berlaku di luar sana seperti apa, dan dia tuh biasanya yang ngeliatin atau mensupervisi pekerjaannya si recruiter ini. Tantangan, talent acquisition tidak menjawab problem pengangguran yang ada di negara kita tercinta. Very well said tuh. Padahal kan sebenarnya talent acquisition ini mereka adalah, benar tadi adalah gerbang pertamanya bagi calon karyawan yang harusnya sebenarnya pengangguran atau angka pengangguran itu jauh menurun tajam gitu. Karena kan kalau berarti mereka doing their job right, harusnya sekarang semua orang punya pekerjaan gitu nggak sih idealnya. Tapi kan sekarang belum terjadi kan seperti itu. Nah, berarti kembali kepada poin fokus nih bahwa si talent acquisition itu dia harus sangat proaktif. Dia nggak bisa diam aja nunggu orang tuh ngelamar. Nggak bisa, justru kita yang nyari karyawannya. Dan kalau misalnya kita di company, kita harus bisa ngeliat kira-kira company kita itu tuh butuh apa ya? Butuh posisi apa? Kadang-kadang ya teman-teman, ini juga aku baru banget baca di Forbes kalau nggak salah beberapa minggu lalu. Sekarang ini justru posisi-posisi kunci itu tuh nggak ada di job portal. Jadi they're not posting it di website, mereka nggak post di website, mereka nggak post di um, LinkedIn, tapi justru mereka itu dalam tanda kutip ngetes orang-orang yang mau daftar ke company kita mau nggak ya kira-kira lebih proaktif lagi untuk menawarkan, kayaknya company kamu butuh ini deh. Tapi posisinya nggak ada nih di mana-mana, boleh nggak kita apply? Jadi katanya 80% pekerjaan yang secara role itu baik, salary-nya bagus, itu tuh nggak di-post di social media. PR juga kan nih untuk kita sebagai orang yang bekerja di bidang akuisisi talent ini. Berarti kan kita harus mencoba mengimbangi realita tersebut dengan makin cari banyak karyawan lagi. Dan melihat apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama company kita. Membaca nih, oh kira-kira sekarang kurangnya company kita di bidang social media. Oke, kita cari tim departemen social media. Atau ternyata sekarang kita butuh pemasaran yang lebih karena mungkin secara exposure brandnya atau company-nya nggak terlalu didengar banyak orang. Nah, kita harus juga bisa membaca tuh kepentingan company, kebutuhannya tuh apa. Supaya kita bisa match sama karyawan yang bakal kita tarik ke company-nya. Nah, kembali lagi ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya kalau talent acquisition itu dia jauh lebih banyak. Kalau misal recruiter itu dia jauh lebih mengerucut di sini. Di mana dia hanya nge-source candidate, dia nge-screen resume-resume, CV, dia nge-screening, mengadakan wawancara, sama dia akan negosiasi offer. Nanti misalnya offer yang kita bisa kasih adalah angkanya segini, benefit dari company seperti ini, kompensasinya ini, dari company akan memberikan itu. Tapi kalau misalkan acquisition, it's more than that.
bener-bener memikirkan strategi dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilirnya gitu. Ada note kecil tuh di samping di PPT-nya kalau recruiters itu dia hanya mengisi posisi-posisi yang ada aja. Itu tugasnya dia, ngisiin, ngisiin, ngisiin. Tapi kalau misal talent acquisition, dia harus mikirin strategi. Jadi nggak cuma menjadi orang yang merekrut orang, bukan hanya proses rekrutmennya aja yang penting, tapi juga gimana caranya membuat strategi jangka panjang. Ngelihat kebutuhannya company. Tadi aku sempat bilang berkali-kali bahwa kita nggak bisa cuma ngambil karyawan, masukin karena ada posisi yang kosong, tapi melihat sebenarnya company ini lagi kurang apa, lagi ada tantangan di mana. Itu yang harus dijawab lewat talent acquisition. Next. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang sourcing teknik in digital era, gimana sih caranya teknik-teknik untuk mencari orang-orang atau karyawan-karyawan yang kita inginkan untuk company kita ini? Nah, yang pertama itu adalah building a candidate persona. Apa sih building a candidate persona itu? Yaitu adalah kita harus mikirin tipe-tipe karyawan apa ya yang kira-kira align sama visi, misi, dan nilai-nilai dari perusahaan kita. Jadi nggak cukup tuh kalau misalnya ternyata, oh pengalamannya banyak, oh IPK-nya bagus, oh dia banyak pengalaman berorganisasi. Itu tidak cukup. Jadi kita harus lebih spesifik lagi dengan berpikir kandidat ideal yang kita memasukkan ke dalam company kita tuh yang kayak gimana. Kita harus lihat benar skillnya, keahliannya apa aja sih. Soft skill, hard skillnya tuh apa, pengalamannya. Tapi yang paling penting juga melihat motivasinya. Banyak banget orang-orang yang kita bisa lihat nih. Teman-teman kalau misalnya pernah di interview pekerjaan, pernah menginterview orang terlebih lagi ya, pasti bisa ngelihat orang-orang yang memang benar-benar punya hunger, punya keinginan besar untuk mendapatkan pekerjaannya, sama orang yang sebenarnya dalam tanda kutip, oh cuma mau uangnya aja punya tujuan untuk punya gaji dalam bekerja itu nggak salah. Tapi kalau kita melihat karyawan, kalau kita pengen ngekeep mereka untuk long run, kita pengen mereka setia nih, loyal sama perusahaan kita. Tentunya kita pengen seorang karyawan yang memang punya motivasi untuk berkembang di perusahaan ini dan punya motivasi untuk mewujudkan mimpi kolektif untuk membangun company ini bareng-bareng daripada orang yang kayak nggak tahu mau kerjaan apa jadinya ya kebetulan ngelamar di sini ya kebetulan terima. Nah, jadi harus dilihat tuh motivasinya tuh harus tepat. Kenapa sih sebenarnya orang ini tuh mau ada di job ini? Kenapa dia mau apply buat job ini? Nah, terus setelah misalnya kita menemukan orang A ini nih, wah ternyata dia oke, kayaknya nih bisa menjadi karyawan di company ini. Terus lihat kira-kira dia tuh tergabung dalam komunitas apa ya? Dia tuh ngapain ya? Kita dig deep lagi nih karena biasanya komunitas-komunitas yang orang ikutin itu speak so much about them. Itu banyak mendeskripsikan seseorang itu seperti apa. Nah, apalagi sosial media bikin kita jauh lebih gampang kali ya untuk ngestalk, ngeliatin satu-satu, ngekepoin setiap orang yang mau masuk ke company kita, mereka tuh sebenarnya orangnya gimana dalam kehidupan nyatanya. Nah, terus lihat juga apa yang menjadi goal atau tujuan dalam karir mereka. Kira-kira align nggak ya sama visi misi dari apa yang kita miliki di company? Apa sih hobi mereka di luar misalnya bekerja gitu? Misalnya kan kalau pekerjaan kan harus karena mereka di sini kerja sebagai karyawan. Tapi apakah mereka punya interest lain? Misalnya ada orang dia melamar untuk di bidang HR gitu. Tapi ternyata dia punya passion nih di bikin konten. Nah, kan mungkin dia bisa, oke, orang ini cocoknya di HR apa di bidang sosial media ya. Jadi kita juga punya banyak consideration, banyak pertimbangan yang bisa kita lakukan sebelum orang itu bisa kita tarik masuk ke perusahaan kita. Yang kedua, leveraging on social media. Nah, sekarang nih semuanya udah era social media. Teman-teman setuju nggak sih? Sekarang tuh semua everything is on social media. Kita nggak bisa mencoba cara rekrutmen yang kayak dulu atau mengakuisisi talent dengan cara offline. It doesn't work anymore. Jadinya sekarang kita harus benar-benar bisa menggunakan platform-platform seperti misalnya LinkedIn untuk bisa berjejaring gitu sama kandidat-kandidat yang potensial buat perusahaan kita. It seems cliche, tapi biasanya orang lupa hal-hal yang klise ini bahwa
LinkedIn itu jangan digunakan cuma untuk kita ngepost experience kita, pengalaman kita selama ini, tapi LinkedIn itu bisa banget dijadikan sebuah tempat di mana kita tuh nemuin orang-orang yang cocok untuk company kita. Dan memang itu harus mencarinya melalui kata kunci yang nggak cuma satu kata kunci doang. Misalnya mau cari orang untuk HR, terus kita cari cuma human resource aja. Bisa jadi orang-orang yang memang dulu pernah pernah punya pekerjaan di HR, belum tentu dia mostly kerjaannya HR. Bisa jadi dia tipe orang yang kutu loncat, banyak pekerjaannya di mana-mana. Tapi padahal dia bagus banget. Jadi nggak bisa sesimpel itu juga. Makanya kita harus dig deep, kita masuk lebih dalam lagi dalam menggunakan LinkedIn dan professional groups to connect with potential candidates. Yang kedua, ini juga penting bahwa kalau kita mau narik orang-orang yang bagus ke company kita, coba deh kita cek apakah company kita sudah bertanggung jawab dalam mengeluarkan company culture yang baik atau cerita-cerita karyawan yang baik. Sekarang kalau teman-teman suka kepo mungkin ya, di Instagram tuh kalau kita suka cari misalnya live at Traveloka, live at apa gitu ya, live at something group, live at something bla 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 company. Itu sebenarnya adalah sebuah effort dari perusahaan untuk ngasih tahu loh kalau karyawan di company gue tuh kayak gini loh, seru banget, asik banget gitu. Jadi walaupun kelihatannya kayak emang kita perlu ya kayak gitu. Jujur ya teman-teman, perlu banget. Especially in times of social media seperti ini, ya semua orang ngeliatnya cuma dari kilasan-kilasan 30 detik video, 1 menit Reels, itu mau di Instagram atau TikTok. Karena orang tuh secara perhatian, attention span-nya itu sangat pendek. Dan kalau kita nggak bisa nge-capture, kita nggak bisa ngambil apa yang buat mereka tuh menarik, kita nggak bisa nge-trigger rasa penasaran mereka, ya udah lewat. Mereka nggak akan peduli gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum sekarang social media ini lagi digunakan banyak orang dengan kita ngepost tentang company culture, cita-cita karyawan. Ternyata kalau misalnya di Gojek tuh kayak gimana sih? Atau kalau di Shopee ternyata wah kantinnya banyak free flow makanan gitu. Itu kan sesuatu yang menarik apa namanya kandidat-kandidat yang pingin masuk ke perusahaan kita. Yang ketiga, ini juga salah satu yang menurut aku sering orang terlewat bahwa sekarang itu sudah banyak sekali wadah-wadah untuk berjejaring. Salah satunya kalau teman-teman misalnya mau cek, ini cuma contoh aja namanya Minutes of Manager. Di Minutes of Manager ini adalah komunitasnya orang-orang dari segala macam company itu untuk berjejaring, bisa lewat tenis, bisa lewat ngopi, baca buku, tergantung minatnya masing-masing tuh apa. Nah, di situ biasanya banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang bisa tercipta. Itu satu, antar company. Kedua, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang emang lagi nyari pekerjaan. So why not menggunakan itu gitu loh, menjadi salah satu sarana atau wadah di mana kita tuh mulai screening, kayaknya si ini dari company ini oke deh untuk kita masukin ke perusahaan kita. Dan berjejaring itu nggak pernah ada negatifnya. Jadi coba berpartisipasi banyak di eh, event-event seperti itu gitu. Dan yang terakhir dari leveraging on social media, kita bisa banget melakukan iklan. Wah, udah tadi suruh ngepost, social media sekarang suruh iklan. Tapi emang benar, social media itu sangat-sangat powerful, teman-teman. Sangat-sangat kuat untuk bisa menarik kandidat-kandidat baru. Karena here's the thing, semua mereka di situ sekarang. Mereka nggak di tempat lain. Mereka semua ada di ya Instagram, TikTok gitu. Kalau kita bisa bikin sebuah iklan yang menarik nih, misalnya sekarang kan suka lihat nih teman-teman, kalau misalnya ada posting we're looking for misalnya art director, spesifikasi pekerjaannya ini. But if you do it in a very interesting way, kalau teman-teman melakukannya dengan cara yang menarik, besar kemungkinan videonya viral dan besar kemungkinan orang yang kalian target ini yang tadinya mungkin nggak nonton video itu tapi karena itu viral bisa jadi daftar gitu. Karena sekarang kalau misalnya kita hanya menggunakan tulisan biasa aja, kayak misalnya sekarang kita bandingkan nih tulisan tentang perekrutan di LinkedIn sama misalnya perekrutan di Instagram. Banyak orang sekarang udah larinya ke Instagram. Kenapa? Karena di LinkedIn cuma tulisan aja, job description aja. Kita sebagai employer, sebagai
orang yang akan mengakuisisi talent itu harus memikirkan strategi. Makanya that's the difference between recruiter sama akuisisi talent. Kita harus memikirkan strateginya gimana ya supaya orang tuh mau masuk ke company kita. Bukan cuma kayak narok lowongan kerja gitu. Next, boleh tolong di next Kak? Iya, jadi nextnya adalah mastering online search. Jadi tadi yang seperti aku bilang bahwa kita nggak bisa kalau misalnya mencari human resource ya dari key human resource aja kalimatnya. Bisa jadi orang-orang human resource ini mungkin mereka backgroundnya psikologi, psikologi nih, atau mungkin mereka cuma pernah magang aja di human resource, tapi mereka ternyata backgroundnya mungkin background yang sangat bertolak belakang daripada orang-orang background di human resource seperti biasanya. Biasanya kan psikologi nih, misal tiba-tiba dia dari I don't know, jurusan matematika, we don't know. Jadi kita harus pinter-pinter nyari sespesifik mungkin, tapi juga seluas mungkin dalam mencari orang-orang yang berbakat-berbakat ini nih di luar sana. Terus juga coba lihat komunitas-komunitas online yang banyak menampung anak-anak muda, especially fresh grad. They don't know where to go. Mereka nggak tahu mau kemana. Dan ini adalah tabang emasnya kita nih untuk supaya mereka bisa masuk ke company kita gitu. Jadi biasanya di online-online forum itu banyak sekali. Kalau dulu kan kalau zamannya milenial tuh ada Kaskus. Kalau sekarang mungkin bisa Discord gitu. Atau mungkin bisa Instagram groups juga banyak sekarang. WA groups sekarang banyak banget yang bisa kita masuki, kita jajaki bareng-bareng untuk bisa menemukan talent-talent yang sesuai sama apa yang kita ingini. Nah, ini juga bisa banyak talent sourcing platforms yang bisa digunakan. Misalnya berpartner dengan website-website yang memang mereka itu tujuannya naruh job description, naruh lamaran gitu di situ. Tapi menurutku sih sebenarnya sekarang orang-orang ya lebih ke person to person aja. Kita justru harus berjejaring sama orang dibanding berjejaring sama platform. Karena nama platform itu kan misalnya kita mau taruh lowongan nih, lowongan kerja di sebuah website. Itu kan ada yang bayar lagi, ada cost lagi, ada waiting time lagi. Tapi ketika kita berjejaring, semua yang kita dapatkan itu jauh-jauh lebih real time. Lalu di sini ada building relationship and networking. Kita harus bisa mengencourage orang-orang untuk masuk company kita dengan insentif. Insentif itu macam-macam. Insentif itu juga belum tentu hanya di monetary insentif aja. Belum tentu hanya terkait uang saja. Gitu. Bisa jadi insentifnya adalah diberikan work-life balance flexibility. Siapa sih yang sekarang nggak suka WFH, WFO, WFA gitu, di mana-mana bisa kerja gitu tanpa harus datang ke kantor. Nah, biasanya itu menjadi benefit yang sangat menggiurkan nih buat para karyawan yang nantinya mau masuk ke kantor kita. Bisa juga ini sangat efektif yaitu berpartner dengan universitas dan kampus-kampus supaya bisa connect sama mereka-mereka yang akan lulus atau yang baru banget lulus. Kan biasanya mereka nggak tahu ya mau kerjaannya apa, especially for those yang masih bingung karirnya mau ngapain gitu. Nah, itu sangat-sangat berguna. Apalagi poolnya banyak, mahasiswa kan banyak sekali dan universitas di Jakarta di Indonesia ini banyak sekali. Jadi bisa banget diajak berpartner. Yang ketiga adalah attend industry events and conferences to network with potential candidates. Banyak banget sekarang konferensi-konferensi yang diadakan yang mengundang memang targetnya anak muda. Misalnya contohnya kayak Idea Fest atau sekarang yang mulai merambah juga dengan adanya kayak talk show kecil tuh biasanya Bright Spot kemarin juga ternyata ada in talk show. Nah, di situ tuh sebenarnya adalah tempat di mana kita semua tuh bisa menemukan anak-anak muda atau orang-orang yang memang mencari juga gitu. Mereka juga mencari peluang. Makanya kita jangan pernah berpikir bahwa kayaknya gak mungkin ya kalau di Bright Spot tempat orang jualan baju, masa kita nemuin orang yang mau cari kerja. Who knows? Justru malah di tempat-tempat seperti itu yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah pikirkan, it could be there. Jadi worth trying, bisa banget dicoba. Yang terakhir adalah bisa juga kita berjejaring sama rekruter-rekruter yang memang sudah
berpengalaman, especially di industri kita. Misalnya di industri marketing ada siapa aja nih rekruter yang berpengalaman. Misalnya kita bisa berjejaring di LinkedIn, ya minta dia untuk rekrut. Tapi again, rekruter itu hanya rekrut loh. Tapi kalau kita mikirin lebih panjangnya lagi, itu banyak banget nih cabang-cabang yang harus dipikirin setelah dia direkrut, dia udah lolos screening, apakah orang ini align, cocok nggak sama visi misi dan nilai dari perusahaannya. Itu yang menjadi tugas kita sebagai orang yang mengakuisisi talent. Jadi screeningnya dari recruiter, dari sini nih masuk ke perusahaannya, it's our responsibility. Itu tanggung jawab kita. Next. Nah, juga karena ini kita ngomongin tentang digital era, teman-teman, kita ada di era digital, ya mau nggak mau kita harus mengutilize nih, menggunakan social media, share blog post, artikel, video yang benar-benar nunjukin tentang culture atau budaya company kalian dan kira-kira company kalian itu bagusnya tuh di mana, supaya orang lain tuh jadi lihat, oh asik ya kayaknya masuk ke kantor itu gitu. Karena bener deh, kalau kita sekarang cuma bikin lowongan kerja pakai tulisan doang, udah nggak kena teman-teman semua, udah nggak bisa kita mencari talent lewat situ lagi. Kita harus sekarang yang adapt. Sebagai orang yang mengakuisisi talent, kita lah yang harus paling banyak beradaptasi, bukan talentnya. Karena kita yang juga mencari mereka, mereka butuh kita, tapi kita juga harus bisa memperlihatkan diri. Gue ada di sini loh, ada di sini, halo gitu. Bukannya nungguin mereka datang ke kita. It's not gonna happen. Yang kedua adalah ketika kantor itu mencari karyawan, kan biasanya ada career page nih di website kantor. Nah, itu tuh harus jelas banget tanggung jawabnya. Benefit apa yang akan diberikan. Terus di sini tuh company ladder-nya gimana? Apa sih kesempatan-kesempatan yang bisa di-provide sama company? Jadi kan kalau misalnya orang mau masuk company harus tahu ya sebenarnya untungnya apa buat gue masuk ke dalam company ini. Nah, kebanyakan company sekarang kekurangannya itu adalah mereka sangat tidak transparan. Jadi career page itu ya cuma job description biasa aja. Padahal semakin banyak teman-teman itu bertransparansi, semakin banyak teman-teman itu terbuka terhadap company gue ya kayak gini, ngasih benefitnya ini yang dibutuhkan hak dan kewajibannya seperti ini, karyawan tuh atau calon karyawan tuh akan jauh lebih seneng dan jauh lebih memiliki trust, kepercayaan kepada company kalian. Jadi harus se-clear mungkin. Yang ketiga, ini juga masih aku sering temukan bahwa kadang-kadang kan ada orang yang bisa apply via online tuh, via link aja mereka bisa apply untuk sebuah pekerjaan. Tapi prosesnya sulit, nggak ngerti kenapa mesti upload ini itu yang ternyata membutuhkan laptop. Wah, sekarang ya teman-teman, kita yang harus bikin caranya semudah mungkin buat yang namanya calon karyawan itu buat ngisi. Misalnya bisa pakai Typeform atau misalnya bisa pakai ya sesimpel Google Form. Tapi jangan sampai mereka tuh harus menghabiskan waktu selama itu untuk apply pekerjaan. Kalau itu bikin mereka ribet, udah pasti miss opportunities. Our job, tugas kita sebagai orang-orang yang memang mengakuisisi talent adalah memudahkan itu buat mereka, memudahkan prosesnya buat mereka, supaya mereka juga nyaman dan selesai gitu loh pengisian apa namanya formnya gitu. Lalu yang paling penting juga dalam teknik mencari orang-orang ini adalah kita harus memperhitungkan pengalamannya, memperhitungkan apa namanya journey dia dari awal menemukan lowongannya sampai akhirnya dia keterima tuh sangat-sangat harus dibikin nyaman dan mudah. Ini juga menjadi salah satu hal yang concerning kalau teman-teman pasti semua di sini pernah melamar kerja. Pernah nggak sih coba email eh, kantornya nih, calon kantor teman-teman sekalian. Terus kayak, Pak, Bu, ada lowongan ini nggak? Atau mau menanyakan tentang lowongan ini tuh seperti apa? Nah, di situ tuh kadang-kadang responnya itu lama banget kan. Itu tuh yang perlu kita encourage sebagai orang-orang yang mengakuisisi talent. Oh, pernah, pernah. You're with me. Aku juga ngerasain banget yang namanya pengen kerjaan. Terus aku kayak ngechat atau aku nge-email, nge-DM. Mohon maaf, aku tuh tipe orang yang nge-DM, nge-email, telepon, semua tuh aku kerjain. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ngerti apa karena nggak ada yang bertanggung jawab di bidang itu atau gimana. Jujur nggak paham. Tapi kalau kita mau bikin orang tuh tertarik sama perusahaan kita,
Ya harus ada orang yang in charge dalam balas email. Cepet balas email doang 2 minggu kemudian, it's not good. Pernah, thank you everyone for the response. Sih banyak kan, pernah kan di kayak gituin, nggak enak kayak di ghosting kan teman-teman. Padahal kita pengen bekerja, padahal tapi kok kerasanya dipersusah. Nah kita tuh harus nomor satu cepet balesnya sebagai company. Sering, betul Kak Fazri, betul, emang sering banget ya terjadi di kota-kota besar ini di mana kalau kita chat itu tidak dibalas gitu sama apa namanya orang yang sebenarnya mau mempekerjakan kita. Itu satu, harus dibalasnya cepet nih company-nya. Yang kedua, kalau misalnya, let's say, kita daftar, terus kita nggak keterima nih. Terus pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak, kok gue nggak diupdate ya? Nah iya, kemarin aku email malah disuruh nunggu 3 bulan. Oh my God, nunggu 3 bulan. Udah keburu nyari kerjaan lain. Sempet tuh pindah kota 3 bulan. Sampai lupa kalau pernah kirim lamaran, Kak. Exactly. Bayangin, sampai kayak gitu teman-teman. Jadi, yang namanya company itu tuh punya tanggung jawab untuk ngasih tahu hasil. Kalau teman-teman sama ini kayak, iya kok gue kayak di ghosting ya, padahal gue udah ngelamar, tapi kok gue nggak dikasih tahu keterima apa enggak. Hmm, jadi kalau teman-teman sekarang bekerja di sebuah company, sebagai orang yang mengakuisisi talent, berikanlah saran itu. Nggak boleh tuh ada kayak gitu ya, pantas aja orang jadi nggak mau kerja di situ. Orang zaman sekarang itu semuanya sat set, nggak ada nunggu-nungguan lama. Biasanya paling bagus itu H+3 interview itu udah dikasih tahu. Langkah selanjutnya apa? Atau misalnya udah di step terakhir banget nih, ya dikasih tahu. H+7 tuh udah paling paling lama. Seminggu setelah tuh udah paling lama. Jadi coba memberikan bahwa oke kita masih berdiskusi nih tentang em, kakak nih akan diterima atau enggak. Atau memang ya ternyata nggak diterima. Just be transparent. Saying no it's okay. Masalahnya banyak orang yang takut abis itu mungkin diserang kali ya after saying no. But it's fine. It's better to confirm diterima atau enggak di company tersebut. Iya, do you know why? So that you can move on. Supaya kalian itu bisa move on ke pekerjaan lain. Jadi kan, wah yang ini enggak. Aku yang lain. Atau yang ini iya, ya berarti aku turn down yang lain. Kalau misalnya nggak ada konfirmasi kan kayak di ghosting. Apa sih yang kena di ghosting nggak ada pasti di sini. Kenapa company ngasih tahu lolos nggak lolosnya lama banget. Wok 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 kesel. Jujur. Nah di sini aku tuh mau ngomong dari apa ya, point of view aku sendiri sebagai orang yang hiring orang. Kenapa lama? Karena banyak orang yang diajak untuk berdiskusi, untuk deliberation. Itu biasanya prosesnya lama, udah gitu berbeda-beda. Yang satu pengen suka sama orang ini, yang satu enggak, yang satu apalah gitu. Makanya lama, teman-teman. Tapi it's not an excuse. So buat teman-teman yang punya company di sini, itu bukanlah alasan untuk kita menunda-nunda. Justru karena kita tahu waktu itu sangat berharga, adalah tanggung jawab kita sebagai yang punya company atau orang-orang yang mengakuisisi talent untuk ngasih saran bahwa, lo cuma punya waktu 3 hari. Mikir deh tuh dalam 3 hari itu. Karena kita nggak bisa, waktu tuh bener-bener uang. Dan kepikir nggak sih orang ini tuh bergantung dengan kita yang harus ngasih mereka pekerjaan. We have to let them know, cepet. Nggak bisa biarin mereka nunggu lama-lama dan tanpa kepastian. Gitu teman-teman. Jadi ya, I feel you kalau teman-teman merasakan itu. Justru aku merasa ini adalah isu yang harus kita berantas sama-sama. Kalau memang kita belum pada posisi memiliki company, kita harus bisa memberikan saran kepada perusahaan. Karena kalau enggak ya orang akan jump ship, orang akan lari ke company lain. Iya sama dengan saya pernah nge-apply lamaran kerja prosesnya agak lama. Itu dia. Justru makanya proses melamar kerja itu harus dibikin seseamless mungkin. Makanya beda recruiter sama talent acquisition. Recruiter tuh nggak mikirin itu. Mereka cuma mikirin ngambilin orang yang bagus, tapi dia tidak memikirkan dan memang bukan tugasnya dia untuk berpikir strategi jangka panjangnya. Itu tugasnya kita sebagai talent acquisition. Aku juga Kak, bahkan setelah interview nggak ada kabar juga pernah. Iya, itu tanggung jawab ya company soalnya. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat masalah itu, kita nggak boleh diam aja. Kita harus memberikan suggestion. And that's why we're good untuk memikirkan strategi. Kita bukan cuma main terima-terima orang aja atau nge-screen orang, tapi kita harus bisa memikirkan strategi jangka panjangnya, baiknya untuk company itu seperti apa. Next, sering juga di ghosting kalau apply lamaran. I feel you. Padahal kan tinggal ngasih tahu aja ya gitu. Misalnya, aduh masih mikir-mikir nih, belum mau terima kamu gitu. Boleh tolong di next, Kak? Thank you. Nah, define the right talent. Gimana sih kita tahu talent yang bagus dan baik tuh seperti apa gitu? Juga di ghosting. Ini boleh di mute dulu.
Ada yang nggak ke-mute nih kayaknya. Oke. Oke. Understand the role. Kita harus tahu banget nih kalau dalam pemilihan talent yang baik itu tuh gimana, yang seperti apa sih yang bagus gitu. Jadi kita harus bisa ngasih tahu kepada mereka tasnya tuh sejelas-jelasnya apa sih yang kita minta dari mereka. Karena kalau misalnya kita nggak jelas dengan ekspektasi kita, contohnya misalnya kita nggak jelas, oh waktu kerjanya cuma 9 to 5 gitu. Tapi ternyata jam 7 malam kita masih chat mereka. Kayak mana nih kerjaannya? Mana nih kerjaannya? Nah, kalau udah ditulis 9 to 5 ya 9 to 5. Nggak ada habis itu 9 to 5 terus setelahnya masih kerja. Ini mungkin akan membingungkan kalau kita ngomong lingkup pekerjaan di Indonesia. Karena ini yang aku pelajari banget ketika aku sempat magang di Melbourne dan di New York adalah ketika kita punya jam kerja, di luar jam kerja tuh kita tidak akan ditanyain lagi soal pekerjaan. Mereka sangat-sangat menghargai yang namanya work-life balance. Apa nih? Link absensi mungkin kakak-kakak panitia bisa dikirimkan nih ada yang direct message kepada saya link absensi. Terima kasih. Gitu. Jadi kita harus bisa ngasih tahu ekspektasi kita tuh apa sejelas mungkin. Tanggung jawabnya apa, skills dan experience apa yang dibutuhkan, kualifikasi apa yang dibutuhkan dari orang yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus bisa ngelihat apa yang menjadi budaya company kita. Dan apakah budaya company kita ini sudah menjadi budaya company yang sehat buat karyawan kita. Nah, again, when I'm telling you bahwa kita itu mengakuisisi talent itu berpikir strategi, kita harus mikirin nih, iya ya, budaya company-nya masih kayak gini. Masih kerjanya nggak jelas, mulainya kapan, selesainya kapan. Kan nggak sehat ya, work-life balance-nya. Nah, disitulah dimana kita memberikan suggestion kepada HR, supaya HR bisa ke managing director bisa ke CFO, CMO, dan CEO-nya. Itu tuh penting banget teman-teman untuk kita bisa melihat bahwa apakah yang company gue lakukan ini sudah benar atau belum, gitu. Terus kita juga bisa ngeliat soft skill. Sekarang yang pinter banyak, yang baik hatinya tuh sulit. Bukan bilang nggak ada, tapi susah banget, lebih susah mencari orang yang pinter, baik, sama gitu levelnya. Sekarang tuh either ada yang pengalamannya dikit banget, baik banget, ada yang mungkin pengalamannya banyak banget tapi attitude-nya kurang baik. Nah, itu kan kita pengennya dua-duanya ya, udah pinter, baik, kompeten gitu, semuanya top. Nah, tapi ini juga teman-teman yang perlu kita consider bahwa soft skill itu penting banget untuk dimiliki sama orang-orang. Gimana cara menyelesaikan masalah, gimana caranya berkomunikasi, gimana caranya bekerja di bawah tekanan. Itu jauh semua lebih penting daripada hanya IPK, hanya pengalaman kerja. Karena kita harus mencari orang-orang yang punya growth mindset, bukan yang fixed mindset. Orang fixed mindset itu adalah orang yang ya udah terima gua apa adanya kayak gini, kayak tulus gitu kan, cintai aku apa adanya kan nggak bisa kayak gitu. Kita dalam pekerjaan itu harus mencari orang-orang yang mau grow sama-sama, mau bertumbuh sama-sama, dan tahu bahwa oh masih bisa berubah kok besok. Gue yang kemana sama gue yang sekarang ya udah beda lagi gitu. Terus bisa bertumbuh sehari-harinya. Masalahnya kebanyakan orang yang bekerja itu lebih kayak oh ya udah dikasih taunya kayak gini ya gue akan kayak gini instead of berpikir outside of the box padahal itu kan yang dibutuhkan and that's soft skill, that is not hard skill. Work style itu juga penting, kita mesti tahu banget karyawan kita itu tipe pekerjaannya pace-nya seperti apa, pace yang cepat atau pace yang biasa-biasa aja, atau kalau dia lebih suka bekerja dalam tim atau bekerja secara sendiri. Jangan berpikir semua orang yang bekerja sendiri itu jadinya mereka tidak menguntungkan untuk kantor. Jadi teman-teman harus bisa berpikir, oh dia tuh kekuatannya ini. Kita taruh di mana ya di perusahaan ini? And that's why kita berkaitan sama strategi. Gitu. Next, TA jarang ada di perusahaan kecil, termasuk perusahaanku sekarang malah nggak ada HR-nya. Oke, recruitment cuma lewat admin biasa yang basicnya nggak ngerti HR. Nah, ini thank you Kak Supendi. Um, Ini menjadi sebuah isu yang cukup penting sih, karena ketika rekrutmen itu dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai basic HR atau psychology, nah lalu
tipe orang apa yang nantinya bisa masuk ke dalam situ kan jadi susah ya filternya tuh apa. Padahal talent acquisition ini, HR ini tuh adalah filter banget 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 sebelum orang masuk ke perusahaan gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan sama-sama teman-teman kalau misalnya kayak gitu. Siapa ya yang bisa diberdayakan di perusahaan? Betul, solusinya adalah ya hire an HR to do it. Tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki sekarang? Karena kan sumber daya berkaitannya dengan biaya yang dimiliki oleh company juga kan. Mungkin juga biayanya belum ada atau mungkin memang fokusnya belum ke situ. Tapi hiring is really key karena the people makes the company, bukan the company makes the people. Jadi masukin orang-orang yang bagus ke dalam company is really really key untuk the brand reputation, reputasi dari company itu sendiri. Ada di beauty industry sebenarnya ini perusahaan omsetnya gede tapi compensation and benefitnya aduh aku mau cabut. Oke. Oke, nah ini udah dijelaskan nih bahwa omsetnya gede, tapi ternyata compensation benefitnya kurang dan nggak ada apa namanya HR. Semoga mungkin bisa diberikan masukan Kak Supendi kepada perusahaannya bahwa harus ada HR sih untuk menangani permasalahan ini. Nyari talent standarnya bisa pakai project management triangle nggak sih? Bisa milih mau memenuhi time cost atau quality. Bisa banget. I think I know this person. Is this? Kayaknya ini tuh salah satu orang yang aku kenal. Bisa banget memenuhi time cost atau quality. Jadi bisa time cost aja, time quality aja, cost quality atau salah dua dari tiga triangle tersebut gitu. Memang agak susah ya teman-teman kalau mencari yang benar-benar ideal, mencari yang benar-benar ideal itu, oke, let me tell you, nggak akan pernah ada. But again, aku percaya banget sama sebuah quote. Quote-nya adalah you have to pick your struggle. Artinya adalah kita harus milih apa yang mau kita korbanin. Yang mana yang mau kita korbanin? Mendingan kita punya yang pengalamannya sedikit baik, atau kita punya pengalamannya banyak, tapi ternyata attitude-nya kurang dalam bekerja. Semuanya akan dikorbanin gitu. Pernah punya pengalaman magang malah menjadi H wow, pernah punya pengalaman magang malah menjadi HR utama dan tugas secara HR general. Mau bilang keren kayaknya agak kurang tepat ya, tapi ini magang loh, masa dijadiin HR utama. But you have the potential maybe, that's why mungkin ditunjuk jadi HR. So that's keren on that side, tapi ya banyak sekali harus yang di-adjust ya dari segi benefit, compensation. Magang loh ke HR itu beda banget hierarkinya gitu. Kak, terus yang baik yang mana? Yang kompeten, attitude kurang atau sebaliknya? Hmm. Kalau mau dijawab sebenarnya, maaf ya jadi agak tanya jawab sedikit, tapi kalau mau dijawab, ini last pertanyaan sebelum aku lanjutin slide-nya. Yang paling penting adalah orang yang punya growth mindset. Lebih banyak pengalamannya, tapi kurang attitude-nya tuh menurut aku personally kurang. Jadi lebih baik kita cari yang pengalamannya mungkin sedikit, tapi sifatnya baik dan punya growth mindset. Karena hard skill itu bisa diajarin. Soft skill manner, you cannot teach that. Itu semua upbringing dari keluarga, upbringing dari society, dari masyarakat. So, cari yang attitude-nya jauh lebih baik. Karena semua itu benar-benar kerja keras sama attitude. Nggak ada lagi yang lain. Gitu. Think growth potential. Nah, ini baru diomongin. Cari candidates yang memang pengen belajar. Jangan cari candidates yang emang dia cuma cari duit doang. Kelihatan kok nanti kalau misalnya interview mana yang benar-benar eager untuk bekerja, mana yang cuma ya mengisi waktu luang aja. Long term goals, tanyain 5 tahun dari sekarang mau ngapain? Pertanyaannya basi sih, kayaknya klise semua orang juga pernah kayak ditanyain kayak gitu ya. 5 tahun dari sekarang, bagaimana Anda melihat diri Anda gitu ya? Tapi itu adalah cara rekruter untuk tahu sebenarnya dalam 5 tahun ini lo udah tahu belum sih lo mau jadi apa? Because if you don't know 5 tahun lagi mau jadi apa, well that's scary. Orang dewasa itu harus udah tahu, harus punya planning bahwa 5 tahun ke depan tuh mau melihat dirinya menjadi apa, sehingga dari sekarang ke titik nanti 5 tahun ke depan sudah punya planning-planning tertentu. Planning bulanan, mingguan, harian. Mau jadi apa orang nggak punya planning gitu. Apa yang diharapkan dari orang yang nggak punya planning masuk ke sebuah kantor? Kantor itu semua kan ada KPI-nya, ada perencanaannya gitu. Jadi harus orang-orang yang memang mau belajar dan memiliki perencanaan yang baik. Next. Oke. Nah,
Ini adalah dua slide terakhir, yaitu strategi to acquire the right talent. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan talent yang terbaik? Yang pertama, mulainya dari internal dulu. Kita harus bisa memberikan lingkungan yang aman buat orang-orang yang mau daftar ke company kita. Gimana sih caranya? Caranya adalah ya tadi, bukannya berarti kita bohong ya di social media, tapi apapun yang terjadi di company kita, ya kita capture untuk bisa kita pertunjukkan di social media. Supaya apa? Orang mudah mengaksesnya. Kita kasih tahu bahwa company kita itu encourage learning, growth. Tahu nggak sih sampai sekarang masih banyak banget karyawan yang takut melakukan sesuatu karena takut salah dan takut dimarahin bosnya. That's not a good company culture. Itu bukan budaya company yang baik. Budaya company yang baik adalah mengencourage yang namanya buat salah. Dulu aku pernah punya bos, aku pernah kerja di acara namanya Pekan Olahraga Nasional, PON di Jayapura. Aku pernah punya bos, bosku ini kebetulan dia orang dari namanya sebuah show management company yang ngurusin entertainment and live ceremony. Anggap aja kayak PH gitu ya, tapi gede PH-nya. Dia tuh selalu bilang, jangan pernah takut bikin salah. Jadi kita jangan pernah menghindari salah, tapi kita boleh meminimalisir. Salah tuh harus. Kenapa semua orang selalu sangat tertekan untuk jadi sempurna gitu. Nah, company-company gitu tuh yang jadi toxic sekarang, yang mungkin bilang kita harus standby 24/7, kerjaan kita harus selalu deliver. It's not that. It's not a safe culture. Jadi coba cek ulang lagi, apakah company yang kita sekarang berada itu sudah memberikan kenyamanan dan keamanan untuk kita untuk bertumbuh. Yang kedua, cerita-cerita karyawan yang bagus-bagus itu dikeluarin di media-media supaya itu attract orang. Bukan berarti, again, bukan berarti berbohong ya, tapi kan tentunya kita harus bisa meng-highlight yang baik. Dimanapun juga pasti ada masalahnya. Tapi kalau kita bisa meng-highlight hal-hal yang baik, orang pasti juga akan tertarik kan jadinya, karyawan di situ kayaknya seru kalau ternyata dia achieve banyak target, dia dapat penghargaan. Oh, ternyata dia punya fleksibilitas bisa work from anywhere. Jadi pengen. Tapi kalau nggak lewat social media, lewat mana lagi sekarang? Harus lewat social media dan kita harus lebih adaptif untuk mau belajar. Gimana sih target audiensnya? Apakah di TikTok? Apakah di Instagram? Apakah di LinkedIn? We have to know the kind of person yang kita tuh cari, orang-orang tipe yang seperti apa dan mereka tuh ada di mana. Terus, yang ini juga penting nih, provide manager training to build soft and technical skills. Orang tuh masuk nanti udah lewat recruiter, talent acquisition, HR, itu jangan didiemin aja, mereka tetap harus di training. Kayak sekarang, kalau kita ngelihat ke BCA, semuanya dari satpamnya sampai tellernya sampai manajernya, they have the same smile, senyumnya sama. Itu tuh training teman-teman. Itu training karena ini saya dapat insidernya dari teman sendiri yang memang bekerja di BCA. Semua tuh harus seragam seperti itu supaya orang tuh tahu, oh, BCA itu reputasi brandnya adalah orang yang ramah, nyaman, aman, dari awal sampai akhir sampai pulang lagi tuh semua dijagain. Jadi kalau misalnya kita udah ngerekrut orang, kita jangan ngebiarin mereka. Soft skill-nya juga harus diolah dan technical skills-nya juga. Lalu, yang paling penting juga adalah jangan sampai nih, misalnya di sini Kak Dina Amalia apply, Kak Fikri apply, tapi yang dibales duluan Kak Dina, Kak Fikri di ghosting. Nah, nggak bisa kayak gitu. Semua kandidat harus dibalas secara responsif, tapi levelnya sama. Jadi kalau misalnya dibalasnya dalam H+2, ya semua dibalasnya H+2. Nggak ada perlakuan-perlakuan ekstra special. Especially kayak orang-orang yang kita tahu kan sekarang term kata, oh ini sih apa bawaan ordal gitu. Nah, harusnya udah nggak ada kayak gitu lagi. Semua orang itu harus di-treat sama. Mau dia sebenarnya udah dikenal sama orang dalam, semuanya yang apply harus diperlakukan sama. Next. Iya. Boleh di next. Oke, yang terakhir ini adalah gimana cara kita bisa create sebuah lingkungan pekerjaan yang sangat fleksibel. Karena sekarang setelah pandemi, teman-teman tahu semuanya kan revolve around Zoom. Kalau nggak perlu ketemu, kita Zoom aja. Dan kerja dari manapun. Work from Bali, work from anywhere, work from mana aja, work from pantai. Yang penting pekerjaan itu deliver. Aku ada cerita sedikit nih terkait ini. Kalau teman-teman pernah lihat di TikTok atau di Instagram, ada video
mereka lagi Zoom, terus salah satu anak Gen Z-nya tuh lagi bikin kuku gitu di nail salon. Terus bosnya tuh kayak marah gitu sama dia, kayak, kok lu lagi kerja malah lagi ngerjain kuku sih? Nah, itu adalah contoh kasus yang bisa kita pikirin bareng-bareng teman-teman. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa nggak sih kalau kerjaannya delivered? In my personal opinion, harusnya nggak apa-apa selama pekerjaannya delivered. Karena sekarang semakin fleksibel kita bisa bekerja, itu kita mensupport em, cara orang bekerja tuh beda-beda. Dan nggak emang harus sama, nggak semua harus duduk di sebuah kantor gitu. If you like it and if your company kayak harusin itu ya nggak masalah. Tapi makin ke sini semua orang jauh lebih menghargai yang namanya fleksibilitas waktu, fleksibilitas ruang. Jadi kita juga sebagai orang yang mengakuisisi talent harus bisa melihat peluang itu dan bisa memberikan saran atau masukan kepada company kita. Lalu juga kita harus melihat skill-skill yang beragam. Kalau misalnya kita lihat dia mau jadi seorang marketing, tapi selama ini mungkin dia dulu pencinta alam, suka naik gunung, terus misalnya dia suka balapan, gak nyambung sama sekali kan? Gitu kok nyambung. Kalau dia mau ambilnya ini kerjaannya, tapi pekerjaannya yang pengalamannya seperti itu, ya nggak apa-apa. Skill-skill yang beragam itu banyak banget loh bisa menghasilkan keuntungan untuk seorang individu. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge bahwa oh kalau beda-beda mulu sih karirnya atau pengalamannya. Bisa jadi itu adalah nilai tambah dari latar belakangnya, pengalamannya. Itu hanya sebuah aspek dibandingkan aspek-aspek lain yang jauh lebih penting. Yang menurutku tadi sebenarnya lebih penting adalah attitude. Karena attitude itu bener-bener sesuatu yang kita nggak bisa ajarin. Jadi the better, kalau misal the better the attitude, possibly yang lainnya technical skills itu akan jauh lebih gampang kita ajarin karena mereka adaptif. Dan yang paling penting untuk menutup sesi ini adalah kita harus tahu banget apa yang kita mau. 'Cause if we don't know apa yang kita mau, ya orang yang datang akan orang yang ya seadanya aja. Makanya jangan buru-buru kita mau ngerekrut orang. Planning dulu. Ini nih aku belajar dari kesalahanku sendiri dalam hiring orang. Karena aku udah pengen banget hiring orang, pokoknya cepet aja deh kita hiring gitu. Tapi ternyata karena kita nggak banyak planning, kita nggak banyak omongin job description-nya, termin pembayarannya, scope pekerjaannya, em, level kecepatan penyelesaian pekerjaan itu seperti apa. Berantakan teman-teman jadinya. Jadinya tuh agak kayak, ya buang-buang duit ya kalau misalnya hire karyawan kayak gini. Padahal kan dengan uang segini, mungkin kerjaannya bisa di-adjust seperti ini. Mungkin kita bisa lebih transparan lagi terhadap ekspektasi kita terhadap mereka. Gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu pembelajaran yang sangat penting di mana kita harus bisa manage ekspektasi kita, but at the same time di waktu yang bersamaan kita juga harus bisa tahu orang tuh butuh apa dari company kita. Jadi dua arah. Nggak kayak kita ngasih ke mereka aja atau mereka ngasih ke kita aja. Semuanya itu harus ketemu di tengah supaya ada sinergi antara perusahaan dan karyawan. Jadi nggak hanya karyawannya tumbuh di perusahaannya, tapi perusahaannya itu juga belajar dari apa hal-hal yang dibutuhkan oleh karyawan itu sendiri. And that's the key of talent acquisition. Memikirkan strategi-strategi gimana caranya karyawan itu mau masuk ke company kita, perusahaan itu butuhnya apa, dikawinkan supaya terjadi sinergi simbiosis yang baik gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian materinya malam ini. Semoga sharingnya bisa membantu untuk teman-teman semua. Dan aku kembalikan untuk panitia tim expert. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya tadi. Ya, Mbak Dinda juga banyak sharing ya teman-teman tentang pengalamannya beliau dalam mengakuisisi talent dan juga tadi juga dijelaskan ya ataupun disampaikan materi tentang basic talent acquisition perbedaannya dengan recruiter gitu. Dan di sini juga jujur secara pribadi nih Iqbal menambah wawasan gitu. Karena kan di sini jujur Iqbal juga kan di marketing ya Mbak, tapi ternyata oh oke, ternyata ini nih recruiter, ini talent acquisition dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Itu terima kasih sekali lagi dan di sini Iqbal juga yakin nih buat teman-teman masih apa ya istilahnya merasa kayaknya belum ini deh apa kayaknya belum puas deh gitu materinya kayak baru dasar banget gitu kayak pasti muncul nih dari perasaan ataupun pemikiran teman-teman yang kayak aduh kayaknya lebih lebih tertantang untuk belajar lagi untuk ngulik lagi pengen tahu lebih dalam gitu gimana sih gitu HR talent acquisition. Nah di sini teman-teman jangan khawatir karena
sebelum kita masuk sesi tanya jawab, dan mungkin untuk Mbak Dinda boleh banget nih kalau misal mau rehat dulu, mau istirahat dulu gitu ya sebelum nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari para eh, audiens. Nah, aku di sini sudah hadir ada Mbak Fatiha. Halo Mbak Fatiha, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Iqbal, Mbak Adinda, dan teman-teman semuanya. Oke, selamat malam. Nah, jadi teman-teman seperti yang tadi disampaikan bahwa aku bakal ada info menarik nih gitu buat teman-teman yang penasaran, aduh pengen banget ngulik lagi nih gitu, gimana sih materi tentang HR Talent Acquisition gitu, yang gak dasar tapi benar-benar ada praktikalnya, ada project wujudnya gitu. Nah, di sini Mbak Fatihah punya solusinya. Jadi langsung aja Mbak Fatihah, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah masuk ya Mas Iqbal? Oke, oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Fatihah. Aku tim CRM dari Expert dan juga yang menyapa teman-teman juga di grup pada hari ini ya teman-teman. Pada malam hari ini aku bakal ngasih informasi buat teman-teman mengenai kelas tentang HR. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman aku bakal jelasin sedikit nih tentang perbedaan mini bootcamp dan juga intensive bootcamp gitu ya. Nah, untuk yang kita jalani pada malam hari ini itu adalah mini bootcamp ya teman-teman, atau biasa disebut juga kelas K0. Nah, kelas dari dasarnya gitu ya, kelas dari luarnya aja. Nah, mini bootcamp ini kelasnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kelasnya hanya satu kali pertemuan saja selama 2 jam. Dan nanti akan mendapatkan sertifikat juga teman-teman, tapi ini sertifikatnya hanya sertifikat partisipasi aja atau sebagai bukti kehadiran saja. Jadi bukan sertifikat keahlian gitu ya teman-teman. Terus nanti juga ada tadi juga udah dijelaskan sama Kak Dinda tentang materinya ya. Materinya memang dari basicnya dulu, dari pengenalannya dulu, dari luarnya dulu gitu ya. Mana teman-teman juga biar nggak bingung gitu ya tentang HR Talent Acquisition ini juga. Dan juga nanti bakal ada rekamannya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan untuk rekaman dan juga sertifikat akan kita share di grup WhatsApp gitu ya teman-teman. Maksimal H+7. Jadi teman-teman stay tune terus di grup karena di grup WA ya, karena nanti semua informasi akan kita share di grup kayak gitu. Nah, kalau untuk intensive bootcamp ini apa sih teman-teman gitu ya? Jadi untuk intensive bootcamp ini lanjutan dari mini bootcamp. Nanti bakal ada 8 kali sesi live class dalam waktu 1 bulan. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemenaker ya. Ini juga sudah dijelaskan di awal sama Kak Iqbal ya. Terus materinya sudah terstruktur atau sudah sesuai dengan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi nanti materinya sudah sesuai dengan apa yang ada di dunia kerja gitu ya. Lalu teman-teman juga akan ada sesi praktikum sebagai final project-nya dan juga pembentukan portofolio. Nah, ini biasanya teman-teman juga banyak banget yang cari portofolio. Terus ada juga ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup, grup mentoring dan juga networking untuk berdiskusi dan berjejaring. Terus habis itu teman-teman juga bakal dapat bonus psychological online assessment. Ada tes kepribadian, tes gaya kerja, kepemimpinan, dan juga minat bakat. Dan nanti teman-teman juga bakal dukungan professional branding di LinkedIn. Dan tentunya untuk intensive bootcamp ini berbayar, teman-teman. Kenapa? Karena fasilitasnya lebih lengkap gitu ya. Dan ini juga masuk ke kelas lanjutan. Nah, kayak sebelum masuk ke sana, teman-teman, ini ada sebuah fakta menarik bahwa lowongan pekerjaan dengan dengan pertumbuhan yang melejit tahun 2018 sampai tahun 2022 ya, teman-teman. Di sini ada Human Resource and Talent Acquisition ada di posisi 2 ya. Ya, jadi ternyata selama ini banyak banget perusahaan yang membutuhkan tentang HR Talent Acquisition ini. Tadi juga dijelaskan juga sama Kak Adinda ya bahwa itu tuh sangat dibutuhkan gitu di perusahaan karena dari talent acquisition inilah kita nanti bisa menemukan talenta-talenta terbaik buat perusahaan kita gitu ya. Dan ini perlu pastinya ada materinya dan ada yang sesuai itu yang harus dipelajari kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya bahwa tentang HR dan acquisition ini masih terbuka banget untuk lowongan pekerjaannya juga gitu. Oke, aku lanjut. Ah, bentar ya, teman-teman.
lanjut lagi. Oke, di sini juga ada lowongan pekerjaan dengan pertumbuhan melejit dalam 4 tahun terakhir, itu juga ada talent acquisition associate. Jadi yang mungkin masih bingung, aku pengen terjun ke HR nih, tapi kok nanti bakal ada lowongan pekerjaannya nggak ya? Dan ternyata di data yang kita punya juga dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dan kemungkinan nanti juga sampai tahun ini juga pasti mungkin lebih banyak, yaitu talent acquisition masih banyak banget dibutuhin gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir yang mungkin sudah terlanjur di HR atau mungkin yang masih berpikir aku mau masuk ke HR nih, bingung nanti bakal banyak lowongannya nggak ya? Tenang aja teman-teman, karena ini ternyata sekarang banyak dibutuhin di perusahaan-perusahaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, untuk meraih karir HR dan acquisition bersama expert, ini tuh bisa dari siapa aja teman-teman ya. Karena aku cek juga tadi, banyak juga yang dari mahasiswa atau teman-teman yang mungkin lagi cari pekerjaan. Nah, fresh graduate ini sangat penting banget mungkin buat ikut bootcamp. Kenapa? Karena di waktu ikut bootcamp, teman-teman tuh bakal dapat portofolio dan juga sertifikat yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin ketika teman-teman belum masuk ke dunia kerja gitu. Nah, apa sih kelebihannya? Nanti teman-teman tuh mungkin akan value-nya bakal lebih nambah dikit gitu ya dari teman-teman yang mungkin belum pernah ikut bootcamp. Karena apa? Teman-teman punya sertifikat dan juga portofolio. Tentunya ini bisa menjadi value tambahan dari CV teman-teman buat melamar pekerjaan gitu ya. Ataupun juga dari mahasiswa yang mungkin mau menyiapkan dari awal untuk teman-teman punya sertifikat dan juga portofolio tentang HR dan acquisition ini. Nah, atau teman-teman mau upgrade skill nih, mungkin ya teman-teman yang sekarang sudah bekerja gitu ya, pengen meningkatkan efisiensi dan produktivitas, atau pengen mempercepat jenjang karir gitu ya, pengen naik jabatan. Nah, teman-teman bisa banget ikut bootcamp karena nanti bakal ada materi-materi baru yang teman-teman dapetin ya, dan tentunya nanti juga ada sertifikat dan juga portofolionya. Dan selain itu, teman-teman yang mau switch karir nih, misalnya sekarang teman-teman bukan di karir HR gitu ya, karena aku lihat juga beberapa teman-teman, tadi termasuk ke Adinda ya, tidak kuliahnya nggak di HR gitu ya, nggak di psikologi gitu misalnya. Biasanya kan kalau HR dari psikologi gitu. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang belum kecemplung di HR dan tertarik, nah teman-teman bisa ikut bootcamp kita gitu ya, karena nanti balik lagi bakal ada sertifikat dan juga portofolio yang itu bisa memperkuat atau meyakinkan teman-teman ke HR nanti kalau kayak teman-teman tuh bisa gitu, dan bisa tentang HR dan juga talent acquisition. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk info kelasnya ya teman-teman. Jadi di Expert ini akan ada intensive bootcamp tentang HR Talent Acquisition. Dan kita ini sudah batch ke-8 ya teman-teman. Dan untuk bootcamp terdekat itu sebenarnya kita ada yang di bulan ini juga teman-teman ya. Di bulan Juni ini. Di bulan Juni ini akan jalan besok Kamis teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau ikut bulan ini juga bisa, atau teman-teman yang mau ikut di 12 Agustus juga bisa banget gitu ya. 12 Agustus 2024. Ini sudah batch 8 teman-teman, jadi kita sudah ada 7 batch sebelumnya dan sudah ada beberapa alumni kita gitu ya. Nah, kenapa sih teman-teman harus ikut bootcamp di Expert gitu ya? Fasilitasnya apa aja sih? Tadi juga udah aku sebutin sedikit di awal ya teman-teman, bahwa nanti kita akan ada 8 sesi live class ya. Jadi ini nanti bentuknya live class langsung dengan mentor, jadi tidak berbentuk video ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya jawab langsung di kelasnya, karena kalau untuk kelas HR ini aku yakin bakal banyak banget tanya jawabnya gitu. Jadi teman-teman bisa saling sharing gitu ya, bisa tanya jawab apa sih keadaan HR di kantor itu kayak gimana sih, itu juga bisa. Karena aku cek juga dari batch-batch sebelumnya, teman-teman banyak yang sering tanya-tanya juga di grup dan juga waktu di kelas kayak gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang resmi juga diakui oleh Kemnaker ya. Jadi ini sertifikatnya sudah bisa buat untuk melamar pekerjaan ya, bisa untuk melamar pekerjaan dan bisa untuk teman-teman mungkin yang pengen melamar BUMN gitu ya, atau PNS gitu ya. Nah, itu bisa dipakai ya teman-teman. Karena juga beberapa ada yang nanyain untuk sertifikatnya ini bisa nggak buat melamar pekerjaan. Bisa teman-teman. Kalau untuk sertifikat bootcamp karena sertifikat keahlian bukan kehadiran gitu. Nah, kurikulumnya juga sudah sesuai SKKNI ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir karena nanti materinya sudah runtut gitu ya teman-teman, nggak akan bingung.
Terus juga ada bonus physical owner assessment ya, tadi kayak tes gaya kerja, tes minat dan bakat, eh, tes apa lagi? Banyak ya teman-teman, ada 4 lah. Terus ada professional branding juga, nanti teman-teman yang mungkin punya nilai terbaik ya di kelasnya nanti itu bakal di di promote promote juga sama CEO kita gitu teman-teman. Jadi lumayan nih ya dapat brandingnya gitu. Dan juga nanti bakal ada grup mentoring dan juga networking teman-teman. Jadi nanti ketika peserta itu bakal ada di dalam satu grup dan juga nanti bersama mentor. Jadi teman-teman bisa tanya jawab juga di grup gitu ya. Dan nggak harus waktu kelasnya gitu ya. Jadi di luar kelas pun bisa. Dan juga nanti teman-teman bakal dapat akses materi dan juga rekaman kelas umur hidup ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mungkin nggak bisa ikut kelasnya, nah teman-teman nggak usah khawatir, karena nanti juga bakal ada rekamannya juga dan ini bisa diakses umur hidup. Jadi ketika kelasnya sudah selesai, terus teman-teman pengen ingat lagi belajarnya tadi tentang apa gitu ya, nah teman-teman bisa cek lagi rekamannya dan juga materinya gitu. Dan juga ada project based learning atau portofolionya. Jadi bakal ada portofolio. Nah, untuk harganya, teman-teman, untuk kelas ini ada di 399.000 ya, sudah dengan semua fasilitas tadi. Tapi tenang aja, teman-teman, untuk peserta pada malam hari ini nanti bakal ada special diskon. Jadi, teman-teman, stay tune terus ya di webinar kita pada malam hari ini. Nah, oke, selanjutnya, manfaat apa aja sih yang bisa teman-teman dapetin ketika ikut kelas kita? Oh iya, teman-teman kelas kita ini kelas basic ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang belum punya background tentang HR, atau teman-teman yang belum pernah belajar tentang HR, itu bisa banget ikut kelas kita. Jadi ini kelas basic levelnya. Nah, apa aja sih manfaatnya ya? Jadi teman-teman bakal mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif, menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan juga mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data atau data-driven talent acquisition. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita bakal ada 2 mentor ini, teman-teman, yang sangat-sangat keren banget ya. Yang pertama ada Kak Adwan Sofia. Jadi Kak Adwan ini Talent Acquisition at Privy ya. Dan juga ada Kak Embun Savana yaitu HR Supervisor Broiler X. Jadi teman-teman bakal dipandu sama mentor kita ini dan juga bakal dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk kelas kita ini nanti yang di batch 8 ini ada di jam 19.30 sampai 21.30 WIB ya, teman-teman. Dan kelasnya akan ada setiap Senin dan Kamis gitu. Nah, materinya apa aja sih gitu ya. Untuk pertemuan pertama, teman-teman bakal belajar tentang introduction to HR dan talent acquisition. Jadi, ini kelasnya basic ya teman-teman. Jadi, teman-teman bakal diajari dari perkenalan juga. Jadi, insya Allah nggak akan bingung ya tentang materinya nanti gitu. Walaupun teman-teman belum pernah belajar tentang HR ataupun teman-teman belum pernah berkecimpung di dunia HR. Nah, pertemuan kedua tentang defining talent needs dan strategi. Pertemuan ketiga ada sourcing strategis dan teknik. Pertemuan keempat ada screening dan selection. Pertemuan kelima ada advanced sourcing strategis. Pertemuan keenam ada behavioral interview dan assessment. Pertemuan ketujuh ada selection strategis dan decision science. Dan pertemuan ke-8 ada metrics driven talent acquisition gitu ya. Nanti totalnya bakal ada 8 kali pertemuan. Dan semua materi ini sekali lagi sudah sesuai dengan kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi sudah sesuai dengan materi kerja yang biasanya ada di dunia kerja. Jadi insya Allah materi-materinya juga bermanfaat buat teman-teman di dunia kerja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, bootcamp ini sangat direkomendasikan buat siapa aja ya, gitu ya. Ada bisa buat entry level, HR manager, ada talent acquisition specialist, ada HR enthusiast, division leader, batch head, karir konsultan, manajemen student, dan buat siapa aja sih, buat siapa aja teman-teman yang pengen belajar tentang HR talent acquisition ini gitu ya. Jadi ini bebas untuk siapa aja, buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman pelajar, mungkin juga yang pengen belajar tentang HR tuh sebenarnya bisa banget juga gitu ya. Mahasiswa atau teman-teman cari kerjaan juga bisa banget.
Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh portofolio yang nanti bakal teman-teman dapetin gitu ya. Yaitu membuat dashboard, report, proses, dan acquisition. Jadi nanti setiap pertemuan, peserta akan menggunakan worksheet sebagai tools untuk praktikum. Dan di akhir pertemuan, peserta akan membuat dashboard report yang berisi matriks penilaian proses talent acquisition. Nanti teman-teman nggak usah khawatir ini kalau nanti apa di kelas tuh bakal dijelasin prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak perlu bingung dengan dashboard ini gitu. Nanti yang penting nanti di kelas tuh bakal ada portofolio yang bakal teman-teman dapat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini adalah contoh sertifikatnya ya teman-teman ya. Yaitu sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan nanti sudah ada di sini teman-teman. Sudah ada di sertifikatnya yaitu tulisan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Ya, jadi sudah worth it ya teman-teman untuk sertifikatnya dan bisa dipakai buat beberapa pekerjaan. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, untuk di kelas kita nanti juga bakal belajar tools assessment iCloud teman-teman yang bakal juga dijelasin sampai reportnya. Kadang biasanya teman-teman nanya untuk di kelas ini bakal diajar tentang tools recruitment nggak sih gitu ya. Dan nanti bakal ada juga tentang belajar toolsnya yaitu tools assessment iCloud. Nanti bakal dijelasin sampai ke reportnya oleh Kak Ambun juga. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa testimoni teman-teman dari alumni kita. Ya, jadi ada yang pertama dari ada Kak Nofrizal, yaitu talent acquisition analis di Angkasa Pura Logistik. Saya merasa lebih lengkap sebagai seorang profesional setelah mengikuti bootcamp ini karena materi yang diajarkan sangat relevan dengan industri dan mentornya juga sangat kompeten. Ya, itu ada dari Kak Syifa, yaitu HR Generalis at Civilaras Mitra Sejati. Bootcamp HR ini keren banget, materinya terkini dan mudah banget dipahami. Mentornya juga nggak kalah keren karena jelasannya enak banget dan selalu sabar menjawab pertanyaan. Ya, jadi teman-teman tadi sudah terbukti ya, teman-teman bisa tanya, jawab juga di grupnya atau nanti juga pada saat kelas juga bisa. Ada Kak Margareta, yaitu Talent Acquisition Intern at House Ilmu Indonesia. Bootcamp dan acquisition di Expert berkualitas banget, materinya sangat daging dan terfokus. Banyak juga sharing-sharing praktikal, jadi materi yang didapat juga cuma teoritis. Thank you. Oke, terus ada Kak Salsabila juga dari Junior Konsultan at ITTC Konsultan. Belajar belajar di Expert sangat worth it, materinya update dan komprehensif. Mentornya juga informatif, banyak waktu untuk explore dan sharing-sharing. Thank you, Expert. Selanjutnya ada dari Kak Sarah, yaitu Psychological Fresh Graduate UIN Jakarta. Inilah bootcamp yang sangat-sangat worth it dengan harga yang terjangkau, ilmu yang diberikan tuh padat sekali, namun walau padat masih sangat beginner friendly. Jadi nggak terlalu pusing ikutin kelasnya. Iya teman-teman, jadi teman-teman yang belum belum punya background tentang HR sama sekali itu bisa banget ikut di kelas kita yang basic. Oke, nah kita sudah ada 4.200 peserta expert ya yang sudah berkomitmen dalam program bootcamp kita itu sampai Mei 2024 dan kemungkinan sudah bertambah ya teman-teman. Karena di expert ini nggak cuma ada kelas HR doang ya, jadi ada kelas data analisis itu juga ada, terus ada kelas IoT, ada kelas web development. Nah, teman-teman mungkin yang juga tertarik untuk kelas lainnya, teman-teman bisa cek di Instagram kita ya di expert.id. Nah, teman-teman ini udah masuk ke diskonnya ya. Jadi kita bakal kasih diskon 100.000 teman-teman buat 10 peserta tercepat pada malam hari ini gitu. Jadi harganya hanya Rp299.000 aja teman-teman ya. Dan ini juga sudah dengan semua fasilitas yang udah aku sebutin tadi. Jadi sudah nggak ada biaya tambahan lagi di belakang. Caranya gimana? Teman-teman bisa chat HRTA dikirim ke nomor aku di 0812 2878 0161. Ya, bakal dibantu juga sama teman-teman tim expert ya buat nyantumin nomor aku di kolom chat. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja. Karena ini juga peserta pada malam hari ini juga lumayan ya teman-teman. Jadi bisa war nih gitu ya. Ya, teman. Jadi langsung chat aja HRTA ke nomor 0812 2878 0161. 0161. 0161.
Oke, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai nggak dapet kuotanya gitu ya. Jadi cepet-cepet chat aja karena beberapa ini juga sudah ada yang masuk, teman-teman. Jadi yang pengen dapat diskon 100.000, jadi harganya 299.000 aja, teman-teman bisa langsung chat aja ke nomor aku di 08 ya, 081228780161. Itu sudah dibantu sama tim expert ya buat kasih materinya dan buat kasih informasinya, dan juga nanti bakal aku kasih informasinya juga di grup. Oke, terima kasih. Udah selesai ya pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembaliin ke Kak Iqbal. Oke, terima kasih banyak Kak Fatia atas penyampaian informasi yang sangat menariknya. Itu ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang penasaran untuk belajar lebih dalam materi HR Talent Acquisition, belajar praktikalnya buat project dan juga nanti buat portofolionya, buat menunjang teman-teman nanti untuk dapetin atau membangun karir teman-teman, khususnya di HR, boleh banget untuk langsung klaim promo 100 ribunya tadi, potongan 100 ribu ke Mbak Fatia, langsung aja chat WhatsApp-nya Mbak Fatia di kolom chat Zoom karena rebut-rebutan gitu. Kuotanya cuma 10 orang saja. Itu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi Mbak Fatia. Semoga ya teman-teman di sini ayolah kita belajar bareng gitu nanti di intensive bootcamp untuk HR Talent Acquisition. Oke nih, kita masuk ke sesi terakhir ya sebelum penutup yaitu Q&A. Di sini juga Mbak Dinda udah ready gitu ya untuk berdiskusi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi luar biasa juga ya, beberapa saya lihat dari antusias teman-teman dan juga apa istilahnya apresiasi teman-teman gitu bahwa Mbak Dinda ini sangat-sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi. Sungguh luar biasa pokoknya. Oke, nah jadi langsung aja aku izin untuk share screen semuanya. Sebentar ya. Oke, jadi nanti teknisnya mungkin dari Mbak Dinda boleh untuk pilih ya Mbak, apa namanya untuk pertanyaannya kira-kira mau jawab yang mana. Ini kita Ah, lihat sudah ada 31 pertanyaan nih Mbak. Wah, wow. luar biasa ini banyak banget yang bertanya saking antusiasnya. Oke, mungkin Mbak kita coba pilih dulu tiga kali ya Mbak karena keterbatasan waktu juga. Mm-mm. Nggak apa-apa ya. Tadi aku udah sempet lihat mentinya juga. Kayaknya aku mau baca lagi. Baca dan balas yang ini. Apakah skill storytelling itu penting di penilaian? Itu satu. Oke. Terus, em, hmm, Kak Ayu Puspita, bagaimana opini Anda terkait ada beberapa perusahaan yang masih punya prinsip mereka butuh kerjaan, bla bla bla. Satu, dua, satu lagi adalah em, kayaknya aku mau coba ini deh. Bagaimana untuk mulai berjejaring tetapi kita baru lulus. Jadi tiga itu. Oke, boleh Mbak langsung aja yang pertama berarti Simple tadi ya. ini ya apa Skill storytelling. skill storytelling. Oke Mbak, silakan. Oke, jadi apakah skill storytelling itu penting di penilaian? Bagaimana dengan individu yang soft skill, backgroundnya oke, tapi bukan tipikal storytelling, jadi saat wawancara hanya menjawab seadanya sesuai pertanyaan. Hmm. Kalau misalnya di era sekarang ini sih, skill storytelling itu adalah salah satu skill yang paling 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 penting. Jadi ini juga kemarin dari penelitiannya Forbes di tahun 2023 bahwa one of the most important skills that you have to have di tahun-tahun sekarang sampai tahun-tahun mendatang itu adalah skill storytelling. Kenapa sih? Karena contoh, kita mau jualan barang, mau jualan iPhone nih. Bilang, teman-teman beli iPhone, harganya turun dari 15 juta, sekarang cuma tinggal 5 juta biasa. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa em, kalau teman-teman beli iPhone ini, memang sih dia turun dari 15 juta jadi 5 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman beli iPhone ini teman-teman udah memberikan makna yang banyak banget untuk orang-orang. Jadi hasil dari penjualan iPhone ini akan digunakan untuk ini. Bukan soal charity-nya, tapi soal ceritanya. Itu contoh doang. Itu a bad analogy, but like contohnya adalah ketika kita mau menjual sesuatu atau kita mau sesuatu, kita harus bisa menggunakan cerita. Dan personally, I do not believe bahwa orang tuh nggak ada yang bisa cerita. Setiap hari, basis kita ngobrol ke orang itu adalah basis bercerita. Jadi ketika dia bilang apa namanya backgroundnya oke, tapi bukan typical storytelling, sebenarnya ini dua arah nih dari kakak yang bertanya
terkait pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita sebagai orang yang mau apply, itu harus bisa mengkomunikasikan sesuatu secara jelas dan secara terperinci. Memang kalau kadang-kadang kalau kita interview kan pengen ngobrol semuanya aja kan, tapi sebenarnya kita nggak perlu ngobrol semuanya. Exactly apa yang ditanya ya itu yang dijawab. Tapi itu adalah hal yang sangat penting adalah untuk bisa bercerita. Kenapa? Karena mungkin kadang-kadang kalau pengalamannya kurang baik, terus misalnya expertise dia mungkin not up to the level, tapi kalau dia jago bercerita, cerita itu powerfulnya adalah bisa bikin orang terhanyut. Bukan cita-cita sedih ya maksudnya di sini, tapi ketika orang tuh ngomongnya bukan teknis aja, bukan ngomong kayak robot gitu, kayak oke kalau misalnya pertanyaannya SWOT, strength, weakness, opportunity, aku akan jawab A B C D E F G. You will feel it in the way they say it. Kalian pasti akan ngerasain di bagaimana cara mereka ngomong. Dan biasanya orang yang jago bercerita itu akan ngalir aja, seamless aja, dan mereka selalu bisa mengkaitkan satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, tapi bagaimana dengan individu yang soft skill backgroundnya oke, tapi bukan tipikal storytelling, jadi saat wawancara hanya menjawab seadanya sesuai pertanyaan. Kalau tadi aku jawab dari sisi akunya sebagai karyawan yang apply, aku harus upgrade skill untuk mempunyai skill storytelling. It's one of the skills yang very marketable this year and in the upcoming years. Untuk kitanya sebagai employer, future employer atau orang yang akan meng-hire orang ini, kita juga harus mampu bisa menggali. Nah, kalau ditanya apakah kalau kita menggali cerita orang itu apakah kita perlu masuk psikologi atau apa? Personally, I don't think so. I think sekarang banyak banget resource dari buku, dari YouTube untuk gimana caranya kita ngedik deep jawaban-jawaban dari eh, kandidat kita supaya kita jadi bisa tahu sebenarnya orang ini kayak gimana sih. Jadi sebenarnya background psikologi ya diperlukan, tapi let's say if you don't have psychology background like me, gimana sih caranya misalnya Adinda di Askara hire orang, Dinda nih nggak pernah punya background psikologi sama sekali, to meet a lot of people. Semakin banyak kita berjejaring sama orang, semakin kita bisa tahu, oh orang ini fake. Orang ini cuma mau bisnis doang. Oh, orang ini pengen bekerja sama untuk waktu yang lama. Semakin banyak kita kenal tipe-tipe orang, kita tuh semakin terasah untuk makin aware. Intuisi kita tuh pasti makin aware tipe orang apa yang kita hadapi sekarang ini. And if we're a good talent acquisition person, kita harus bisa menggali lagi dengan bertanya terus, constantly asking. Jadi kalau misalnya jawab, ya saya dulu pengalamannya hanya ini. Tanya lagi, ada pengalaman lain nggak selain pengalaman-pengalaman kamu? Atau mungkin yang tidak lingkupnya di hal yang kamu minati. Jadi itu harus selalu di-attack terus nih, nggak bisa pertanyaan tuh cuma yes no. Harus selalu dibuka terus dan kita adalah sebagai orang yang meng-hire, kita harus selalu membuka opportunity untuk bertanya lagi. Pokoknya kalau misalnya kita merasa kita belum puas dalam mendapatkan jawabannya, kita harus selalu tanya lagi, gali lagi, gali lagi, gali lagi. And that's why this is very important for us untuk melihat CV-nya as a whole. Satu, gampang. Screening CV kan tadi udah dilakukan oleh recruiternya. But then, yang paling penting juga adalah sekarang screening social media, teman-teman. Semua itu sekarang bisa dilihat social media. Dari dulu zaman mungkin dia punya Facebook, Friendster, SFM, segala macam namanya orang itu dia ketika ya dia udah hit 25 ke atas, they don't really change kecuali mereka berubah radically ya. They don't really change, teman-teman. Jadi we can see patterns dalam hidupnya tuh seperti apa. Apakah tipe orang yang bertanggung jawab? Apakah tipe orang yang dia kalau misalnya dimarahin bosnya dia akan meluap di social media? Apakah tipe orang yang suka nunda pekerjaan? Apakah tipe orang yang dia suka ngambil pekerjaan yang banyak? Social media screening. Tadi itu adalah salah satu hal yang menurutku sangat-sangat penting yang perlu banget kita take account ketika kita mau hire orang. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang nggak punya storytelling skill, nggak apa-apa. Tapi kita bisa nggak menggali cerita dari tempat lain, yaitu melalui bertanya kepada mereka dan melalui mencari rekam jejaknya mereka di social media. Skill storytelling tapi harus, kalau ditanya harus dimiliki harus. Tapi kalau ternyata orangnya tidak mempunyai skill tersebut, again, dikembalikan lagi tujuannya meng-hire dia butuh nggak skill storytelling yang baik. Misalnya dia adalah seorang apa nih finance mungkin nggak terlalu sering ketemu orang kayak marketing, mungkin nggak terlalu perlu-perlu amat storytelling. Jadi tergantung sama pekerjaannya.
Itu pertanyaan pertama. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, next. Aku lanjut ya. Tadi pertanyaannya Kak Ayu. Kak Ayu Puspita, bagaimana opini Anda terkait ada beberapa perusahaan yang masih punya prinsip mereka yang butuh kerjaan, bukan kami. Seharusnya mereka yang berusaha explore info sendiri. Cara mengatasinya, bagaimana opini Anda terkait ada beberapa perusahaan. Nah, ini tuh aku juga selalu melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan sebenarnya salah satu caranya adalah kita itu membuka ruang komunikasi sih. Kadang orang-orang di hierarki C-level, mereka itu udah kebanyakan mikir hal yang lain. Jadi mereka luput sama masalah-masalah seperti ini. Jadinya ya ignorant dengan seperti kalimat-kalimat mereka yang butuh kerjaan, bukan kami. Seharusnya mereka yang berusaha ekspor info sendiri. Iya, boleh ngomong gitu kalau mau cari talent yang biasa-biasa aja. Ketika kita mau cari talent yang luar biasa itu juga diperebutkan headhunter loh. Talent yang luar biasa itu juga diperebutkan banyak company. Jadi if you want the good ones, you have to be able to search for it. Karena kita nggak bisa lagi berpatokan kepada, oh kalau misalnya gue punya company, ya orang dong yang cari company gue. It doesn't work that way. It works that way kalau mau kerja sama yang biasa-biasa aja. Tapi kalau mau kerja sama orang-orang yang luar biasa, kita harus fight sama company lain. Dan orang luar biasa ini belum tentu mau kerja di perusahaan Anda gitu loh. Itu loh yang harus dipikirin mindsetnya. Jadi kalau kita sebagai karyawan, kita mau ngomong si level, kita bisa datang, jangan datang dengan masalah, datang dengan solusi. Oh, ada A, B, C, D, F, G, ini luar biasa banget orang-orangnya, let's hire them. Aku rasa pasti dengan seperti itu mereka juga akan membuka ruang. Oh, ternyata kamu melihat ya, apa namanya, bahwa kita kekurangan orang yang seperti ini, lalu kamu mencarikan orang yang luar biasa ini gitu. Tapi konsepnya udah nggak bisa lagi bahwa ketika perusahaan berpikir mereka tinggal diam aja, pasif, orang yang datang untuk hire kerjaan, mereka nggak boleh susah-susah. Lah, memang bukan dia-dianya yang susah-susahnya adalah itu talent acquisition dan si HR dan si recruiter gitu. Jadi memang harus ada effort yang dilakukan. Udah tidak bisa lagi kayak gitu. Dan tujuan kita kan baik adalah kita mau memberikan lapangan pekerjaan kepada orang. Our responsibility adalah untuk menjelaskan sejelas mungkin apa ekspektasi yang kita inginkan. Tapi kita nggak bisa nunggu orang. Ini sama aja kayak kesempatan. Kita nggak bisa diem aja nunggu pekerjaan datang dari langit harus jemput bola kan. Gitu, harus dobrak pintu kan. Nah, itu sih. Jadi the perspective doesn't work anymore kecuali emang mau kerja sama orang yang biasa-biasa aja. Kalau sama orang yang keren-keren ya memang harus proaktif gitu. Oke, lanjut tadi ada pertanyaan tentang bagaimana untuk mulai berjejaring tapi kita baru lulus. Oke, em, yang biasa aku lakukan adalah untuk berjejaring itu adalah add orang sebanyak-banyaknya di LinkedIn. Dan ini adalah metode yang selalu aku lakukan adalah begil alias belaga gila aja. Aku tuh seneng banget yang namanya kalau mau berjejaring sama orang itu aku cuma chat aja. Mau di DM, mau di LinkedIn, di Instagram, dimanapun. Pokoknya sampai orangnya harus respon. Dan ngechat sekali itu nggak cukup teman-teman. Nah sama aja kalau di ghosting orang kan kita nggak mungkin cuma kayak kok nggak dibales sih. Itu harus coba dari segala macam cara. Anggap aja mereka tuh harus dikelilingin sama kita 360. What I usually do adalah biasa kalau orang nggak balas di LinkedIn, aku chat di Instagram, aku chat di komen, aku chat orang-orang yang kenal sama dia secara perusahaan ya, bukan teman-teman pribadi, secara lingkup perusahaan. Sampai akhirnya orangnya itu mau membalas. Karena untuk mendapatkan jejaring-jejaring yang valuable, yang berharga, memang kita harus ekstra juga. Kalau kita pengen sesuatu yang luar biasa, berjejaring sama orang-orang yang keren, ya effort kita nggak bisa sama kayak kita mau temenan sama orang biasa aja gitu. It cannot be done like that. Jadi berjejaring tapi baru lulus itu justru bukanlah sebuah kekurangan, justru ini adalah your chance to network in so many things. Kayak tadi aku bilang ada komunitas contohnya, hanya contoh tapi banyak banget minutes of manager di mana di situ bisa berjejaring sama orang-orang dari berbagai macam company. So we know oh kita kira bisa berkolaborasi apa ya atau kira-kira dia lagi butuh pekerjaan apa atau gue bisa lamar di sini. Dan banyak banget pembicaraan-pembicaraan yang very insightful yang terjadi di forum-forum seperti itu. Dan yang paling penting adalah datang ke acara-acara yang memang mengumpulkan orang-orang yang juga mau em, menambah ilmu
menambah network. Jangan datang ke acara-acara yang memang udah susah gitu loh untuk berjejaring. Misalnya kayak acara-acara kayak Idea Fest gitu. Karena kan udah banyak ya acara-acara conference-conference di mana mengundang pembicara-pembicara yang oke-oke. Nah, di situ adalah tempat untuk kita berjejaring banget gitu. Tentunya selain juga menggunakan network-network yang udah dipunya dari SD sampai lulus kuliah, tapi harus banget melakukan effort ekstra untuk berkenalan sama orang-orang yang sekarang levelnya jauh lebih tinggi dari kita. Who knows, bisa ada opportunity. Who knows that mungkin kamu bisa offer ide ke dia atau bisa ada kolaborasi yang terjadi. Tapi bisa banget dengan kayak gitu. Masalahnya sekarang orang mulai pertamanya itu sebel kan, kayak aduh takut, ntar orang ngomong apa. Sekarang mindsetnya dibalik. What if the best things happen? Gimana kalau hasilnya baik? Ntar nyesel loh. Jadi sekarang harus dilakuin. And kalau misalnya sekarang kalian nggak ngelakuin, orang lain tuh udah ngelakuin udah berapa jauh langkah di depan gitu loh. Jadi jangan mau ketinggalan gitu. Karena semua orang sekarang berlomba-lomba untuk mencari koneksi. Karena apa? Karena semua orang kalau mau bikin kerjaan, mau bikin event, mau bikin um, apa program, itu tuh mereka pasti dari reference. Itu masih menjadi sesuatu yang orang tuh pegang banget gitu loh. Reference, oh gue kenal si ini, word of mouth, oh si itu bilang si itu bagus. Berjejaring itu key banget. Network everywhere. Um, Passing this wisdom adalah setiap hari aku selalu punya goal kalau misalnya aku pergi ke sebuah acara itu harus ada hasilnya. Harus ada jejaring yang dihasilkan. Jadi nggak bisa pergi ke acara reuni kemana itu nggak ada hasilnya. Harus ada yang dihasilkan berkenalan sama orang, ada kolaborasi yang bisa dilakukan atau apa. Jadi hidup tuh lebih meaningful rather than cuma ngabisin waktu oh di luar ke acara apa tapi nggak ada hasilnya gitu. Selalu harus ada hasil yang dilakukan dan hasilnya emang sulit dilakukan tapi makanya effortnya itu harus ekstra. Don't take no as an answer. Jangan pernah satu nggak dibales terus udah selesai. Ya udah selesai. Kalah sama orang-orang yang akan ngedobrakin semua pintu yang lain. Jadi try a different approach. Cari jalan yang berbeda kalau emang pengen sesuatu yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Semoga menjawab. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Dinda, atas Sama-sama. jawabannya. Oke. Nah, ya teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman tadi yang pertanyaannya beruntung dijawab ya gitu. Semoga menjawab. Dan buat teman-teman juga nih tadi yang sangat luar biasa antusiasnya, Iqbal apresiasi sangat besar buat teman-teman. Mohon maaf sekali gitu ya belum bisa dijawab semuanya karena keterbatasan waktu ya, karena udah mau malam juga gitu, udah jam 9 ke atas. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dinda. Semoga ya materi yang disampaikan tadi Mbak Dinda sangat-sangat apa istilahnya bisa membukakan teman-teman untuk bisa tertarik di dunia HR, bisa tahu basic-basic HR talent acquisition dan juga bisa tertarik untuk melanjutkan ke intensive bootcamp. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Dinda sekali lagi dan lanjut saja. Jadi untuk sesi selanjutnya kita masuk ke foto bersama. Oke, mungkin teman-teman untuk yang belum on cam nih, boleh banget untuk segera on cam ya karena kita akan mendokumentasikan event atau momentum malam ini dan mau ngingetin juga jangan lupa untuk presensi. Karena presensi sudah dikirim ya teman-teman di room chat Zoom. Silakan untuk masuk ke linknya dan bisa langsung presensi di Google Form seperti itu. Oke, boleh teman-teman silakan masih ditunggu ya untuk yang mau on cam. Oke, kita tunggu 30 detik kali ya. Oke. Baik. Hmm. Oke, sudah 30 detik ya. Oke, operator siap ya operator. Oke, hitungan mundur ya teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, atas antusiasnya dan juga semangatnya untuk bisa mengikuti
mini bootcamp HR Talent Acquisition ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan jangan lupa ya, besok masih ada satu mini bootcamp dengan topik yang gak kalah menariknya, yaitu tentang web development. Buat teman-teman yang tertarik, boleh langsung daftar dan juga ikut besok malam. Dan teman-teman sekali lagi juga, kalau misal masih penasaran, masih pengen ngulik tentang HR, Talent Acquisition, boleh banget untuk langsung dilanjutkan ke Intensive Bootcamp Expert, seperti itu. Nah, itu sudah di-share juga oleh panitia. Oke, itu saja teman-teman untuk sesi atau event malam ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Dinda dan terima kasih Thank semuanya. you. Bye. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.